Shalom, selamat pagi Jemaat GPP Sawahan yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dalam Renungan Manarema pagi hari ini. Namun sebelum kita masuk di dalam pembacaan nats firman Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberkati dan menyertai kami. Kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kiranya Tuhan terus memimpin kehidupan kami, untuk kami boleh berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu sepanjang hari ini, dan kami boleh dikenan oleh Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pagi hari ini saya mengajak untuk kita membaca satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Saya membaca dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Bapak Ibu, suatu kali saya mendapati keponakan saya, dia bermain-main di dalam kamar, kemudian karena saking aktifnya dia memegang banyak benda di sekitar kamar itu. Satu kali ada cermin dari kayu yang frame-nya terbuat dari kayu, disenggol-senggol begitu. Tidak lama cermin itu terkoyak dan akhirnya hampir jatuh dan menimpa. Ketika dia melihat bahwa cerminnya ini sudah mulai tergoyang karena dia goyang-goyangkan dengan tangan di bagian bawah, cermin itu seperti mau turun ke bawah, hampir jatuh. Dia melihat itu dan dia menahannya. Ketika cermin itu sudah hampir mengenai dirinya, dia menahan cermin itu sambil berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Nah, kemudian mamanya datang untuk menolong, membantu menahan, dan kemudian mengembalikan cermin itu ke posisi atau tembok seperti semula. Bapak, Ibu, Saudara, saya bisa menggambarkan bahwa sesuatu hal atau seperti yang kita baca pagi hari ini, yaitu tentang lemah lembut, adalah sesuatu proses yang harus kita lewati dengan cara kita menahan apapun yang menjadi gejolak atau keinginan diri kita. Saya bisa gambarkan bagaimana lemah lembut ini digambarkan atau secara umum dilihat sebagai bentuk kelemahan, atau orang yang lemah lembut berarti orang yang gampang diinjak-injak. Atau orang yang lemah lembut, mereka gampang untuk diperlakukan seenaknya. Atau orang yang lemah lembut, mereka tidak bisa melakukan banyak hal atau dianggap sebagai pengecut. Tetapi di sisi lain juga bahwa di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak, Ibu, Saudara, akan memiliki bumi adalah gambaran bagaimana bumi ini bisa ditaklukkan dan dikuasai. Kalau kita melihat bumi ditaklukkan, dikuasai, pasti berbicara orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki kesigapan, orang-orang seperti pahlawan, seperti tentara yang bisa dengan kekuatan superpower mereka bisa memiliki, atau orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki posisi tertentu sehingga dapat menaklukkan suatu tempat. Tetapi di sisi lain juga seperti yang tadi saya katakan, lemah lembut berbicara bagaimana orang dianggap lemah, dapat diinjak-injak, bahkan dianggap seperti seorang pengecut. Hari ini Bapak Ibu, ada dua hal yang menjadi pembelajaran kita, bagaimana lemah lembut itu adalah sesuatu yang menjadi pribadi yang dikenan oleh Tuhan, bahkan Tuhan menjanjikan berkat bagi setiap siapapun yang bersedia untuk menjadi pribadi yang lemah lembut. Bapak Ibu, yang pertama bahwa lemah lembut ini adalah sejatinya adalah satu kondisi yang Tuhan suka, dan Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut. Tetapi pada dasarnya bahwa lemah lembut ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalani. Mengapa Bapak Ibu? Karena lemah lembut ini berbicara bagaimana penderita itu bisa tenang dan mengandalkan pertolongan Tuhan tanpa kepahitan dan balas dendam. Lemah lembut juga berbicara kita bisa menanggung segala sesuatu hal yang gak enak, yang berupa penghinaan, penderitaan, atau penganiayaan. Lemah lembut juga berbicara bahwa kita tidak mempertahankan apapun yang menjadi hak milik kita. Jadi Bapak Ibu, mengapa Kristus harus berkata bahwa orang yang seperti ini yang berbahagia?
Karena Kristus menjanjikan akan memberkati siapapun yang taat dan tunduk kepada teladan Kristus. Dan satu hal Bapak Ibu yang menjadi hal yang penting bahwa lemah lembut itu, kalau kita belajar lemah lembut artinya kita mengikuti teladan Kristus. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat ke-29 di sana dikatakan bahwa belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak bisa belajar lemah lembut dari buku-buku motivasi atau dari manusia manapun, tetapi kita bisa menemukan di dalam Kristus. Kita bisa melihat bagaimana penderitaan Kristus membuktikan dan menunjukkan bagaimana kita bisa belajar tentang lemah lembut. Tidak mempertahankan apapun yang menjadi keinginan gejolak kita, bahkan kita menjadi penderita dengan tenang untuk tetap mengandalkan Tuhan tanpa menyimpan sakit hati, tanpa menyimpan balas dendam. Dan kita bersedia menanggung segala sesuatu dengan penuh kesabaran. Bapak Ibu, sudahkah siap kita menjadi pribadi yang lemah lembut? Sebab dalam firman Tuhan berkata bahwa lemah lembut juga menjadi bagian dari buah-buah roh kehidupan orang percaya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian di dalam melewati segala kehidupan ini untuk kita tetap menjadi pribadi yang lemah lembut, sebab pribadi yang lemah lembut disukai oleh Tuhan. Dan Yesus berkata, berbahagialah yang menjadi pribadi yang lemah lembut. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Mari ingatkan dan ajarkan kami di dalam menghadapi situasi atau permasalahan hari demi hari yang tidak mudah. Ajarkan kami bahwa kami memiliki kekuatan di dalam lemah lembut. Kami memiliki kekuatan sebab kami belajar daripada Engkau ya Tuhan, sumber teladan kami untuk kami boleh tetap menjadi pribadi yang lemah lembut. Pimpin kami sepanjang hari ini, melalui sepanjang hari ini dalam roh dan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh melakukan setiap kehendak Tuhan dan kami boleh dikenan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap kehidupan umat Tuhan di dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, dan apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.